Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Syukur dengan hati, syukur dengan ucapan, dan syukur dengan perbuatan. Hatinya mengakui bahwa nikmat itu karunia Allah semata. Lisannya mengucapkan kalimah thayyibah, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, dan anggota badannya digunakan untuk menjalankan syariah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga hal ini dilakukan, maka janji Allah, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Janji Allah adalah apabila kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat yang ada pada kamu sekalian. Sehingga nikmat tadi karena dipakai untuk beribadah, dipakai untuk memperbaiki akidah, dipakai untuk memperbaiki ucapan, maka akhirnya menjadi nikmat di dunia dan nikmat di akhirat nanti. Tidak hanya sekedar dinikmati di dunia yang akhirnya menjadi kotoran saja. Selawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak terasa, ternyata sesuatu tadi menghapus amal kita. Termasuk dalam hal bersumpah yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud sumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala? Yakni bersumpah yang bertentangan dengan sifat Allah. Ibaratnya menyumpahi orang, wallahi Allah tidak akan mengampuni kamu misalnya. Allah itu Maha Pengampun. Maka kalau kita mengucapkan wallahi Allah tidak akan mengampuni kamu, berarti mendahului Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menghapus amal yang sudah kita lakukan. Nanti kita lihat hadisnya. Nah, sebelum saya membahas hadis itu, saya sampaikan dulu apa itu sumpah dan juga perbedaan antara sumpah dan nazar.
Sumpah di dalam bahasa Arab disebut al-yamin atau al-hilf, yaitu kata-kata yang diucapkan dengan menggunakan nama Allah atau sifatnya untuk memperkuat suatu hal. Misalnya dengan kata wallahi, demi Allah, wallahi saya sudah belajar misalnya. Atau wa'adhamatillah, demi keagungan Allah. Misalnya dengan kata saya tidak mencuri. Oleh karena sumpah itu menggunakan nama Allah atau sifatnya, maka ia tidak boleh dibuat main-main. Ya. Sumpah ini tidak boleh dibuat main-main. Untuk guyonan itu tidak boleh. Nah, sumpah ini satu, orang berakal, syaratnya atau syarat sumpah itu terjadi, yang bersumpah adalah orang yang berakal, bukan orang gila. Baligh, Islam, bisa melaksanakannya, sukarela untuk tidak dipaksa dalam bersumpah itu. Sedangkan rukun sumpah adalah lafadz yang dipakai dalam bersumpah, yakni harus menggunakan asma Allah, yakni Allah atau sifatnya. Maka tidak boleh kita bersumpah demi Allah dan Rasulnya, itu enggak boleh. Harus demi Allah, demi keagungan Allah. Apalagi demi Allah dan Rasulnya dan malaikatnya, itu enggak boleh. Sumpah seperti itu. Nah, kalau demi Rabbul Ka'bah, demi Allah zat yang memiliki Ka'bah, itu boleh. Karena masih utamanya adalah demi Allah itu. Lalu sumpah ini ada 3 macam. Sumpah laghwun, laghwi, main-main, yaitu sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Latah misalnya. Misalnya demi Allah kamu harus datang. Demi Allah kamu wajib makan. Meskipun kata-kata ini menggunakan nama Allah, namun karena kata-kata demi Allah tersebut tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tapi untuk memperkuat saja, maka hukum sumpah tersebut tidak wajib membayar kafarah dan tidak ada dosanya dengan sumpah seperti itu. Dasarnya adalah firman Allah, la yu'ahidukumullah billaghwi fi aimanikum walakin yu'ahidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Al-Baqarah 225. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh kamu, oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kemudian yang kedua adalah sumpah al-munaqadah, yang dari hati, yang betul-betul dimaksud untuk bersumpah. Yaitu sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan untuk bersumpah, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Misalnya, demi Allah saya akan bersedekah sebanyak 1 juta rupiah. Berarti ini sumpah. Atau saya bersumpah demi Allah tidak akan menipumu. Maka hukum sumpah ini ialah wajib membayar kafarah jika melanggarnya. Allah berfirman, walaki yu'akhidukumullah billaghwi fi aimanikum
Walakin yu'ahidukum la yu'ahidukumullah billaghwi fi aimanikum walakin yu'ahidukum bima aqadtumul aiman. Fakaffaratuhu it'amu asyarata masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum idza khalaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. La yu'ahidukum billaghwi fi aymanikum. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarah tebusan melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Ini sumpah. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpah bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya. Jadi ini sumpah apapun, termasuk sumpah jabatan. Ya, bagi para pegawai, ini ada sumpah demi Allah ini. Apa malah dikudungi Al-Quran menewis, dikai Al-Quran. Ini jelas sumpah yang disengaja dan sumpah al-munaqadah. Maka kalau memang tidak bisa menjalankan isi sumpah jabatan tadi, harus kafarah. Ya. Kafarahnya apa? Tadi memberikan makan kepada 10 orang miskin, ya. It'amu asrata masakin, atau kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, au tahrir raqabah, atau memerdekakan budak. Kalau tidak bisa memberikan makan, tidak bisa memberikan pakaian, maka puasa 3 hari, puasa 3 hari. Di sini diterangkan, tidak diterangkan berturut-turut, tapi dalam tafsir artinya adalah berturut-turut 3 hari itu sebagai kafarah daripada sumpah. Lalu kemudian apa itu nazar? Yang ketiga masih sumpah, ada sumpah ghamus, ialah sumpah palsu atau sumpah bohong, yaitu sumpah yang diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain. Ya, misalnya mau disidang di pengadilan bersumpah, lalu dia tidak menginformasikan sesuai dengan yang diketahui, maka itu berarti sumpah ghamus. Sumpah palsu ini adalah salah satu dosa besar sehingga tidak ada kafarahnya atau tidak bisa ditebus dengan kafarah. Artinya dosa besar. Jadi ditebus dengan apa? Dengan taubatan nasuha, mohon maaf kepada orang yang telah ditipunya. Pelakunya wajib bertaubat, taubatan nasuha. Dinamakan ghamus karena akan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Jika sumpah ini menyebabkan hilangnya hak-hak. Ya. Bersumpah sehingga orang yang mempunyai hak hilang haknya. Ibaratnya ada orang bersengketa masalah tanah, batas tanah.
atau tanah itu sendiri disengketakan, A dan B, lalu C menjadi saksi. Kemudian C menjadi saksi palsu, tidak menceritakan dengan yang sebenarnya, sehingga pemilik tanah A kalah dalam sidang. Tanahnya dirampas oleh B. Maka berarti itu karena sumpah palsunya menghilangkan hak orang lain, menyebabkan hilangnya hak. Maka hak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak bisa ya dia mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon halalnya. Allah berfirman, "Wala tattakhidhu aymanakum dakhlan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah walakum adzabun adzim." An-Nahl 94. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya kaki itu, dan kamu rasakan kesusahan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagimu azab yang besar di akhirat nanti. Jadi di dunia juga diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar diantaranya adalah menyekutukan Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan sumpah palsu. Itu termasuk dosa yang besar. Lalu nadar itu apa? Hampir sama. Seringkali orang juga ini nadar apa sumpah. Nadar ialah mewajibkan suatu kurbah, kebajikan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya tidak wajib menurut syariah Islam, dengan lafaz menunjukkan hal itu, yakni menunjukkan kewajiban itu. Maka misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Daud itu tidak wajib. Tapi kalau menjadi nazar, saya bernazar karena Allah akan puasa Daud selama 1 tahun, maka itu menjadi wajib. Menjadi wajib dilakukan, dan apabila dilanggar ya membayar kafarah. Ya. Nazar ada 2 macam, nazar mutlak, yaitu nazar yang diucapkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan hal lain. Artinya, lillahi alayya, wajib atasku untuk bersedekah 1 juta rupiah misalnya. Saya bernadar untuk bersedekah 1 juta rupiah. Ini mutlak, nggak ada embel-embelnya. Kemudian kalau ditambah sumpah lebih kuat lagi, demi Allah saya bernadar untuk bersedekah 1 juta di bulan ini. Kemudian ada nadar bersyarat, yaitu nadar yang akan dilakukan jika mendapatkan suatu kenikmatan atau dihilangkan suatu bahaya. Misalnya, jika Allah menyembuhkan penyakitku ini, aku akan berpuasa 3 hari. Ini berarti ada syarat menyembuhkan penyakit. Jika aku lulus dalam ujian, saya akan berpuasa 3 hari misalnya. Saya bernadar untuk puasa 3 hari. Lalu
yang ketiga, jika seorang itu bernadar, lalu ia lupa jenis nadarnya, maka karena ia tidak bisa melaksanakannya, wajib membayar kafarah nadarnya. Ya. Jadi, misalnya nadar, orang dilakoni, lalu lupa, saya itu dulu nadar apa, tapi pernah rasa nadar, maka membayar kafarah. Bagaimana kafarahnya? Berlaku ayat tadi, yakni memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Ini tentang sumpah dan nadar. Lalu kembali ke tema aslinya adalah bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya juga, sumpah itu, ketika sumpah itu sumpah yang jelek, yang tidak sesuai dengan syariah, maka wajib untuk membatalkan sumpah itu dan membayar kafarah. Seperti sumpahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu mempunyai keponakan yang namanya Mistah. Mistah ini hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Makannya dan sebagainya yang menanggung Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Lalu pada saat terjadi fitnah dari orang munafik terhadap Aisyah radhiyallahu an, di mana Aisyah difitnah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal, yakni karena sepulang dari suatu peperangan, Aisyah ketinggalan karena tentara Islam, pasukan Islam istirahat di suatu tempat, kemudian Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu hajat. Lalu begitu Aisyah kembali, ternyata pasukan Islam sudah berangkat semuanya. Dan kebetulan yang saat itu ditugaskan untuk menjadi penyapu ranjau, yakni untuk pulang akhir, itu Safwan bin Mu'attal. Ketika sampai ke tempat peristirahatan, Safwan bin Mu'attal melihat Aisyah radhiyallahu anha. Maka Safwan bin Mu'attal turun dari ontanya, Aisyah disuruh naik onta. Onta itu dituntun oleh Safwan bin Mu'attal sampai kota Madinah. Sesampai di kota Madinah, ketemu dengan seorang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu diceritakan kepada orang bahwa Safwan bin Mu'attal telah berzina dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tidak berkomentar sampai turun ayat yang menjelaskan bahwa itu adalah cerita hoak, hadisul ifki, yani cerita bohong. Lalu pada saat terjadi berita bohong dari orang munafik itu, Mistah yang keponakan dari Abu Bakar, saudara daripada Abu Bakar, itu ikut menyebarkan berita itu. Sehingga Abu Bakar marah. Dan Abu Bakar bersumpah untuk menghentikan bantuannya kepada Mistah. Maka diturunkan ayat Al-Quran sebagai teguran kepada Abu Bakar, yakni surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyu'tu ulil kurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallaha lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabat orang-orang yang miskin
dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin mengampuni? Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini jelas teguran kepada Abu Bakar. Maka kalau kita sudah memberikan santunan dan berkeinginan memberikan itu terus-menerus, dan kita masih bisa memberi, jangan diputuskan gara-gara yang diberi santunan itu tidak ngikuti kehendak kita. Ya. Misalnya kita sudah memberikan santunan kepada orang atau saudara, lalu yang diberi santunan tidak mau ngikuti partai kita, ya. Ngikuti kehendak kita, misalnya Pilpres, kitanya milih Anies Baswedan, konone milih Ganjar misalnya. Maka tidak boleh terus, wow kowe milih Ganjar, ya udah njaluk Ganjar, tidak boleh. Harus terus dikasih. Urusan dia memilih Ganjar, urusan dia. Ya. Ini teguran dari Abu Bakar kan sama. Mistah diberi santunan oleh Abu Bakar, kemudian Mistah ikut mencemarkan nama baik Aisyah, lalu dihentikan dengan sumpah demi Allah. Maka kemudian setelah turun ayat ini, Abu Bakar bersumpah tidak akan memutuskan, demi Allah tidak akan memutuskan bantuan lagi. Jadi terus disantuni. Nah, ini tidak boleh kita menghentikan. Apalagi mengambil kembali. Nah, kalau mengambil kembali kena ayat lagi, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan sedekah kamu dengan mencaci maki, menyakiti dan mengundat-undat, mengungkit-ungkit sedekah tadi. Rasulullah SAW bersabda, Anil Mu'tamar bin Sulaiman qala sami'tu abi yuhaddits an Abi Imran al-Juwani an Jundub bin Abdullah al-Bajali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan faqala Allah tabaraka wa ta'ala qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka. Sahih Ibnu Hibban, qala Syuaib al-Arnud isnaduhu sahih ala syarti Muslim. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki yang berkata, demi Allah tidak akan mengampuni si fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Lalu Allah berfirman, hadis ini hadis qudsi, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Berarti mendahului Allah. Allah itu Maha Pengampun. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki dan menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, kalau orang ini mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya dan aku telah menghapuskan amalmu. Jadi amal orang yang mendahului sumpah, mendahului Allah itu bisa hilang, bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jengkelnya misalnya, lalu mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Tidak boleh. Bisa menjadikan dia mendapatkan ampunan, sedang kita yang ngomong
amalnya hilang, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada siapapun. Seandainya misalnya orang itu jahat banget pun kita tidak boleh mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Tidak ngerti besoknya dia taubat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kita contohkan di Indonesia saja ada Anton Medan. Itu dulu kan penjahat yang hebat sampai jadi film kan. Tapi akhirnya tobat menjadi pendakwah dan seterusnya, mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan baik. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran yang pertama adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Salah satu rahmatnya adalah dia mengampuni siapa saja yang dikehendakinya. Selama dosanya bukan dosa syirik. Jadi orang muslim yang berdosa akan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Kalau syirik sampai mati belum bertobat taubatan nasuha, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, Allah mengampuni dosa-dosa ini sebagai bentuk karunia dan ihsan kebaikan dari Allah kepada makhluknya, kepada manusia. Kita tidak boleh mempertanyakan perbuatan Allah, namun sebaliknya para hambalah yang akan ditanyai tentang perbuatan mereka. Tidak usah mempertanyakan keadilan Allah. Wong kae kawit cilik ora salat, barang wis tuwa mlebu Islam kok salat, jare Pak diampuni. Mlebu Islam lalu salat diampuni. Jangan terus ya tidak adil. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terperdaya dengan amal yang sudah dilakukan dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap orang lain. Artinya tertipu terhadap amal yang sudah kita lakukan. Ya. Misalnya kita sudah berpakaian pakai jubah, salate ning masjid terus, ya. Pernah wis khusyuk. Kalau kita terperdaya dengan perasaan itu, tertipu dengan perasaan itu, akhirnya kita akan meremehkan orang yang tidak seperti kita. Nah ini setan menyeret kita untuk menghukumi orang lain. Sebagai penghuni neraka jahanam misalnya. Wahai ahlul bidah kayak Pak Mat, nanti dilaknat oleh Allah, ini. Mesti penghuni neraka. Ini enggak boleh. Mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha membolak-balikkan hati seseorang. Yang baik adalah kita doakan, mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Lalu kita tidak melaknati, tidak mengkafiri. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan barang siapa yang menuduh orang lain kafir atau terlaknat, sedangkan kriteria laknat itu tidak ada pada orang yang tertuduh, maka dosa laknatnya kembali kepada yang menuduh. Jadi Islam itu sangat menghormati hak orang lain. Jadi bisa menjadi, ketika kita terperdaya dengan amal kita, bisa membuat kita diseret oleh setan. Sehingga mengucapkan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya.
yang dianggap berperilaku jahat. Atau si fulan tidak akan masuk surga. Si fulan terlaknat. Kan sering kita mendengarkan si fulan terlaknat, si fulan terlaknat. Yang mempunyai laknat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mudah-mudahan mungkin. Tapi kalau terlaknat berarti sudah dilaknat. Kalau mudah-mudahan mungkin, mudah-mudahan dilaknat oleh Allah karena perbuatannya. Tapi itu pun tidak baik. Sebaiknya menasihati, sebaiknya mendoakan agar mendapatkan hidayah. Sama-sama doa. Atau orang mengatakan, aku tidak ingin masuk ke dalam surga yang dihuni oleh si fulan. Nah, surga Allah siji. Nah, orang kepingin, artinya kan sama saja dengan melaknati si fulan itu jangan masuk surga. Saya saja yang masuk surga. Kesombongan. Nah, perkataan yang seperti ini berdasarkan hadis qudsi tadi dapat menghapus amal. Yang ketiga, setiap muslim harus menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejahatan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Artinya bukan melaknati, bukan bersumpah mendahului Allah, yakni menasehati sehingga orang itu tahu kebaikan dan melarang dari kejahatan sehingga orang itu menutup kejahatan. Termasuk pada diri kita sendiri, khususnya adalah diri kita sendiri. Kita untuk menjadi kunci pembuka kebaikan untuk diri kita dan penutup kejahatan untuk diri kita. Khususnya lagi umur kita yang sudah tua. Ya. Memutus harapan untuk mendapatkan rahmat Allah merupakan sebab orang itu bertambah larut dalam kemaksiatan. Ya, ini tadi demi Allah tadi. Karena menurut keyakinannya pintu rahmat telah tertutup untuknya. Akibat ia pun bertambah menyimpang dan bertambah nekat berbuat maksiat demi memuaskan hawa nafsunya sebelum ajal datang merenggutnya. Keyakinan seperti ini bisa jatuh dalam kekufuran. Nah, lalu ketika ada perilaku dosa orang lain, maka tidak menyumpahi, akan tetapi mengajaknya untuk kebaikan. Bahkan menyumpahi tadi bisa jadi memasukkan dia ke dalam surga yang disumpahi, sedangkan yang bersumpah mendahului Allah akan masuk ke dalam neraka karena habis amalnya, kecuali dia berbuat baik berikutnya. Hadis yang panjang saya bacakan singkat terjemahannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua orang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang saling bersaudara. Yang satu rajin ibadah, yang lainnya rajin berbuat dosa. Lelaki yang rajin beribadah selalu berkata kepada saudaranya, hentikan perbuatan dosamu. Suatu hari ia melihat saudaranya berbuat dosa dan ia berkata lagi, hentikan perbuatan dosamu. Nasihati, sudah benar nasihati. Biarkan antara aku dan Tuhanmu. Apakah kamu diutus untuk mengawasiku? Jawabnya. Jadi yang diingatkan tadi mengatakan, biarkan aku bersama Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk mengawasiku? Jawaban orang yang diingatkan. Ia berkata lagi, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Jadi menguatkan hadis tadi. Atau dia tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Kemudian Allah mengutus malaikat kepada keduanya untuk mengambil ruh keduanya hingga berkumpul di sisinya, di sisi Allah. Allah berkata kepada orang yang berdosa itu, masuklah
masuklah kamu ke surga bersama rahmatku. Ya. Karena dia di akhir hayatnya biarkan aku bersama Allah. Jangan kau awasi. Lalu Allah bertanya kepada lelaki yang rajin beribadah, apakah kamu mampu menghalangi antara hambaku dan rahmatku? Dia menjawab, tidak, wahai Tuhanku. Allah berfirman, untuk yang rajin beribadah kepada malaikat, bawalah dia masuk ke dalam neraka. Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkomentar, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh ia berkata dengan satu kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepele. Tadinya baik. Mengingatkan, saking jengkele, dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ini kalimat yang salah. Ya. Padahal si fulan yang tadinya berbuat maksiat itu sudah bertobat kepada Allah. Dia mengatakan, biarkan aku bersama Allah. Gampangnya, opo aku sholat ke kudu kondo karo kowe. Apa saya bersodakoh itu kudu bilang sama kamu. Biarkan aku bersama Allah. Tapi akhirnya menyumpai dengan sumpah itu amalnya hilang. Ini ada dua hadis ya. Maka kita harus hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mujahidan illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridan wala nasalahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal maghrami wal ma'thami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.